Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa ba'd. Pak Direktur ya, Pak Dirut ya. Yang terhormat, alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir. Ini walaupun sebenarnya selalu hadir, cuma dengan saya baru, karena saya masih baru mengaji di sini, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, setelah saya mengintroduksi kemarin tentang Islam, hari ini saya ingin ajak kita mengulas ini ayat ringkas. Ya, ayat ringkas cukup padat. Dan ini memang stylenya Quran kalau dia sedang bicara kaidah atau prinsip. Dia tidak mau bertele-tele. Sehingga ayat ini sudah bisa menjadi sistem atau nilai baru yang kita bisa anut dengan baik. Surat Al-Baqarah ayat 45. Dan kalau saya tidak khilaf juga ada satu lagi ayat 154. Nanti bisa dicek kalau saya salah, tapi redaksinya cenderung mirip. Di ayat 45 itu yang saya baca tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah. Di ayat 154-nya kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Kenapa saya bilang ini semacam satu ayat prinsip, ayat yang bisa jadi nilai dan tidak perlu bertele-tele? Karena sebab selalu manusia ini butuh Tuhan dalam hidup, itu pasti. Walaupun dia mungkin tidak menuhankan Allah, tapi yang pasti karakter kemanusiaan ini tidak pernah bisa lepas dari butuhnya dia pada kekuatan yang berkuasa atas dirinya, apapun itu. Itulah kenapa kalau kita lihat di laut ada orang yang akhirnya memutlakkan penguasa laut yang dia juga tidak tahu siapa. Tapi dia meyakini yang dia maksud dengan penguasa laut adalah yang mengendalikan rezekinya, yang akan mendistribusikan rezeki dalam bentuk ikan-ikan dan sebagainya itu bisa dia dapat. Dan keyakinan ini memaksa dia untuk mengeluarkan ritual-ritual khusus. Apakah itu dalam bentuk jamu laut dan sebagainya. Dan ini sifat asal manusia. Saat seorang dengan tegas mengatakan I don't believe in God, misalnya, saya tidak percaya Tuhan, dia bohong itu. Di Rusia atau di Soviet waktu itu, di saat mereka mengatakan komunis sebagai sistem spiritualitas yang mereka anut dan komunis menolak Tuhan, tapi mereka tak berdaya untuk menempatkan tokoh mereka sebagai Tuhan baru selain Allah. Sama seperti Korea Utara sekarang. Ya, siapa presiden Korea adalah semacam Tuhan bagi mereka yang mereka tidak berdaya di hadapannya karena dia memiliki kekuasaan yang cenderung mutlak dalam pikiran mereka. Bisa menghidupkan dan mematikan sesukanya. Siapa saja yang kalau dia tidak suka dia akan bunuh dan sebagainya. Dan rakyatnya hidup dalam, lihat bagaimana ketika sang presiden ulang tahun, itu luar biasa penghormatan dilakukan oleh rakyat kepadanya. Jadi sang presiden sudah muncul jadi Tuhan baru, padahal mereka tidak percaya Tuhan. Gitu. Ya. Makanya di ayat 154 ini ada penegasan ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang sedang saya mau sampaikan sebenarnya adalah kiat untuk meyakini bahwa Tuhan sebenarnya juga menginginkan kita sukses dalam hidup apapun. Kita itu bisa aku, bisa kami, bisa kita. Kita itu bisa orang secara personal, bisa tim, kelompok, atau bisa perusahaan kita ini. Ya. Arti yang saya maksud bisa perusahaan itu yang pernah saya bilang, kita sudah memplan apa yang akan kita peroleh tahun ini adalah sekian, apa yang terjadi adalah A, B, C, D, bla 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 bla. Maka Tuhan sebenarnya juga akan mengkhatam, oke, aku ikut. Berapa target perusahaan? Sekian. Oke, aku ikut. Udah jelas kalian buat target itu? Iya. Nah, oke, saya akan ikut serta untuk mensukseskan ini goal. Ayat yang 2 ini itu menegaskan tidak ada yang kita mau yang Tuhan tidak mau. Saya ingin jadi orang kaya raya, yang kekayaan saya itu kayak Bill Gates. Oke,
Tuhan siapkan dan setuju, dia akan ikut serta menggolkan itu. Nah, kiatnya ini yang sedang mau kita diskusikan. Ya. Setiap hari dalam sholat itu ada kalimat iyyaka nasta'in. Kepadamu kami minta tolong. Dan Allah itu ternyata, jadi konsep kita memahami Tuhan, makanya wilayah bertuhan itu bukan wilayah berpikir, tapi wilayah meyakini. Kalau dia masih di bawah grid meyakini, kita nggak akan bisa merasakan nikmatnya bertuhan. Dan orang yang sudah sampai pada tingkat meyakini bertuhan, ini orang yang di posisi manapun akan tetap mengeluarkan keberdayaannya, memberi manfaat, memberi pengaruh positif di antara semua orang. Makanya Nabi pernah mengatakan ajaban li amril mu'min. Orang mukmin ini aneh aja ini. Ajaib. Kalau dia sedang ada nikmat, dia bersyukur. Kalau dia sedang dapat musibah, dia bersabar. Antara sabar dan syukur itu. Ya. Nah, yang harus kita pahami, iyyaka nasta'in itu dijawab Allah di dua ayat ini. Wasta'inu. Kami minta tolong. Oke, dan minta tolonglah. Jadi ayat itu kita bilang kami minta tolong kepadamu Tuhan. Oh iya, minta tolong ya, kira-kira begitu. Oke, saya mau tolong, tapi ada dua syaratnya, ada dua langkah untuk bisa mendapat pertolonganku. Dan langkah ini lakabiratun illa 'alal khashiin. Ini berat kecuali bagi orang yang serius. Jadi memang Allah butuh kita fokus. Allah tidak mau ada orang yang berpikir begini, hidup itu mengalir sajalah. Oh, enggak boleh. Bahkan sering belakangan saya mengatakan, kita sudah harus menetapkan diri kita bahwa jika ada penghuni surga, aku salah satunya. Jadi enggak usah kau tengok yang lain-lain, tengok aja aku. Oh, bapak penghuni surga, bapak kerja di hari-hari di kantor, zikir nggak pernah keluar. Nah, salah. Memahami penghuni surga itu bukan mulut berzikir saja. Karena ketika Allah membenarkan kita, jadi tolong jangan ada dikotomi bahwa ini pekerjaan dunia, ini pekerjaan akhirat. Ini pekerjaan akhirat bapak ibu ini. Allah tidak akan tanya sholat tahajud, orang kita nggak pernah sholat tahajud. Yang Allah tanya berapa jam sehari di kantor. Oke, saya habiskan waktu 8 jam. 8 jam itu adalah waktu yang sangat menentukan akhirat kita itu. Mau surga, mau neraka. Apa ibu pikir di sini nggak ditanya detik per detik yang kita habiskan di sini? Ditanya oleh Allah. Dan pertanyaan itu bukan karena Allah marah, tapi Allah mau beri reward. Allah mau beri hadiah disesuaikan dengan itu. Artinya dengan kualitas yang sudah kita munculkan, pekerjaan yang kita tampilkan, Allah mau akan lahirkan itu. Dan ada orang bilang saya nggak bisa keluar rumah, jadi ngapain di rumah? Saya juga cuma jaga anak. Di situ juga ada peluang surgamu. Jadi di semua orbit kesibukan kemanusiaan kita, di situ ada peluang surga. Sehingga jangan pernah takut mengatakan, tolong saksikan, jika kalau kalian mau melihat penghuni surga, lihat saja saya. Wah, mana ada penghuni surga kayak kamu? Menurutmu apa rupanya penghuni surga? Penghuni surga itu akan selalu berwajah ramah. Oke, apa kau tidak melihat aku berwajah ramah? Tidak, oke. Kalau gitu, mulai hari ini kau akan melihat aku berwajah ramah denganmu. Apa susahnya untuk bisa berpikir positif di semua hal? Di saat orang kan seringkali mau menumbuk kita atau menghancurkan kita dengan berbagai cara. Sikapi saja positif. Kalau bahasa Imam Ghazali, kalau ada orang tidak suka samamu, itu sparring partner yang bagus. Karena dia pasti akan sungguh-sungguh untuk menguliti semua kekuranganmu. Nah, di posisi itu kau akan sungguh-sungguh untuk memperbaiki semua kekurangan itu. Apa rumitnya? Dan kemudian Islam sudah bilang sama kita, jangan pernah berpikir kecil. Kalau wilayahnya berpikir, tapi jangan pernah merubah keyakinan. Tadi kan saya sudah bilang, bertuhan itu bukan wilayah berpikir, tapi wilayah meyakini. Jadi untuk meyakini Tuhan, jangan pikirkan lagi. Tinggal apa kata dia? Ista'inu, maka apa yang terjadi? Apapun yang kita mau akan kita dapat. Mintalah tolong dengan bisabri wassalah. Ini yang mau kita diskusikan. Jadi kiat untuk bisa apa yang kita mau itu tercapai, sabri wassalah. Sabar dan salat. Ini akan kita lihat pelan-pelan. Ya. Jadi cuma di awal ada penjelasan, ya ayyuhalladzina amanu. Makanya Allah ingatkan keyakinan kita. Hei orang yang sudah menyatakan bahwa aku Tuhan. Kira-kira begitulah kalau mau diterjemahkan bebas. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang sudah menetapkan, meyakini akulah Tuhannya. Dan kapan kita Tuhankan dia? Di semua urusan. Jangan waktu susah saja teringat Tuhan. Jadi kelas dan suhu atau kualitas bertuhan waktu susah itu harus sama bagusnya dengan kelas bertuhan di waktu kita senang.
Ini orang luar biasa ini. Banyak orang waktu susah, wow, dekat betul sama Allah. Tapi begitu dia senang, dia kehilangan kedekatan. Kenapa? Dia goncang, mengalami turbulensi iman. Turbulensi iman itu artinya posisi ruang hampa, mengira di situ tidak ada Tuhan. Dia salah. Makanya berapa banyak orang di waktu susah, dia kita kenal sebagai orang baik, tapi begitu dia sudah mendapatkan kesenangan, dia gagal jadi orang baik di situ. Dan indikasinya orang pun tidak suka sama dia. Tapi orang tidak berdaya karena dia punya uang, dia punya jabatan, dia punya ini. Tapi setelah dicek, tapi kalau ditanya hati ke hati, orang, karena indikasi orang itu orang baik, orang dia kalau bicara nurani dia pasti dia orang baik. Begitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, siapa orang yang waktu sakit dia Tuhannya Allah, waktu sehat juga Tuhannya Allah. Waktu lapang Tuhannya Allah, waktu sempit juga Tuhannya Allah. Ini kan berat nih, menjadikan Allah tetap Tuhan di waktu saya lapang. Waktu saya nggak punya duit, isi kantong nggak ada, saya berdoa kepada Allah, Tuhan ampuni saya. Tapi begitu ada duit, masihkah? Ketika tidak lagi, maka jawabannya pasti ada Tuhan lain yang menggantikan posisi Tuhan di situ. Apa itu? Mungkin uang, mungkin jabatan, mungkin popularitas, mungkin sebagainya. Dan pada saat seperti itu, Allah akan biarkan orang itu untuk mengatur dirinya sendiri di situ. Pakailah Tuhanmu, aku tidak mau campur lagi. Aku tidak akan tolong kau di situ. Maka itulah kenapa orang yang mohon maaf saya, ketika dia bicara punya jabatan dan dia menjadikan jabatan itu Tuhan, maka dia akan mempertahankan ini habis-habisan. Karena dia tahu titik mulianya adalah ketika Tuhannya ini bersamanya. Tapi seorang mukmin dia tidak berpikir itu, karena sudah ada apa istilahnya ya, sunnatullah, nggak usah takut. Karena tidak mungkin kalau bahasa kita emas kecampak dimanapun berubah jadi tidak, tapi tetap emas. Kalau kemudian ada turun naik pada proses kehidupan, turun naik itu adalah dinamika yang memang harus dilalui, karena memang Tuhan merencanakan di semua titik turun naik itu kita tetap punya kualitas orang-orang beriman. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin. Ya, baik. Ista'inu bis sabar. Apa itu sabar? Nah, sebelum kita sampai ke sana, ketika kita bilang wa iyyaka nasta'in, maunya ada ma'rifah. Kalau namanya minta tolong kan harus jelas. Mau minta tolong apa ini? Saya Tuhan pingin penghasilan saya kalau bisa 1 M lah sebulan. 1 M itu berapa? 1 miliar. Oh, 1 miliar. Kenapa rupanya? Nggak cukup yang selama ini. Berapa gaji selama ini? Gaji selama ini cuma 5 juta. Loh, 5 juta berapa tanggungan? Tanggungan ada 2 lah, istri 1, anak 1. Nggak cukup 5 juta? Cukup ya Allah. Jadi kenapa minta 1 miliar? Masalahnya begini ya Allah. Aku punya rencana. Aku dulu lahir dari keluarga susah. Aku pingin mengentaskan persoalan orang susah. Sudah aku hitung-hitung, jika aku punya penghasilan 1 M, maka aku akan alokasikan untuk membuat rumah kerja, rumah apa. Pokoknya di situ aku akan mensupport orang-orang susah sampai mereka bisa berdaya. Dan hitung-hitungan biaya 1 miliar. Berapa orang susah rupanya yang mau kau kumpulkan? Adalah sekitar 100 orang di kampungku ya Allah. Orang susahnya ada berapa? Kalau dibilang orang susahnya ada berapa? Lebih dari 100. Berapa itu? 500. Kalau begitu kenapa 1 miliar yang kau minta sama aku? Apa kau pikir aku gak punya duit banyak? Ini kita apa istilahnya itu? Melakukan komunikasi virtual apa istilahnya? Ada dulu ada istilahnya sama orang yang tidak ada dia bicara gitu. Kita coba dulu bangunkan ini, ya. Oh, rupanya kenapa? Aku sanggup ngasih lebih dari itu kalau tujuanmu itu. Coba kau hitung ulang lah, berapa jumlah semuanya. Nah, ternyata, oke, saya setelah hitung ulang Tuhan, saya butuh dana untuk penghasilan saya minimal 6 miliar sebulan. Oke, kalau begitu, deal. Allah siap menggelontorkan 6 miliar sebulan. Caranya, as-sabri was-salah. Sabarlah. Sebagaimana sabarnya seorang ibu yang selalu berdoa, Tuhan, aku pingin anakku jadi hafiz Quran. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Anaknya tidak ada tanda-tanda senang membaca Quran. Sampai di saat ibunya meninggal, dia tidak pernah putus si ibu ini mendoakan anaknya jadi hafiz Quran. Begitu meninggal, dia meninggal anaknya usia 60 tahun. Sejak itulah anak itu mulai menghafaz Quran. Dan dia selesai menghafaz Quran 30 juz di saat usianya masuk di 60 tahun. Ketika orang tanya, apa rahasia Anda bisa menghafal Quran di usia senja ini? Jawabannya,
doa ibuku. Dia tidak pernah putus minta sama Tuhan. Dan Tuhan mengabulkannya cepat atau lambat. Makanya teori berdoa itu jangan pernah putus, karena Tuhan bisa saja tidak mengabulkan di usiamu, tapi di usia anakmu. Bukan di usia anakmu, tapi di usia cucumu. Apa yang kau minta hari ini, bukan tidak mungkin dia tidak kasih samamu. Bukan karena dia tidak mau kasih. Dia melihat itu bukan kebutuhanmu hari ini. Bapak minta duit sama Allah, sementara di kantong Bapak ada duit. Kira-kira Allah mau kasih enggak? Tidak, tapi nanti duit itu akan dikasih Allah. Karena ada satu waktu yang Bapak mungkin tidak butuh duitnya, tapi nilainya. Kapan? Di akhirat. Atau ada satu waktu di satu generasi kita yang dia butuh duit yang kita minta itu, dikasih Allah di waktu itu. Kenapa? Karena astajib lakum. Aku kasih kalau kalian minta. Dan apa yang dimaksud minta itu? Isti'anah, minta tolong. Allah itu paling tidak bisa kalau kita minta, turun tangan kita, nggak dikabulkannya. Jadi sebenarnya kalau kita minta sama dia, sebelum turun dia sudah deal, aku kabulkan. Cuma jangan pahami dengan pendekatan kita berpikir. Kalau pingin kaya, tidak ujuk-ujuk dari langit malaikat tiap hari ngantar uang 6 miliar tadi. Bukan begitu. Sebenarnya semua manusia lahir sudah punya potensi yang sama dimiliki Bill Gates untuk menjadi orang besar dan orang kaya. Semua manusia lahir sudah punya potensi yang sama dimiliki oleh Erdogan atau Jokowi untuk bisa jadi presiden. Tinggal bagaimana meyakini keberdayaan kita itu, potensi yang kita punya itu, untuk kemudian dia keluar. Makanya kalau kita cetek berpikir, nggak ada berpikir, maka ini hazanah yang sudah Allah sertakan bersama kita di saat kita lahir itu nggak akan keluar. Kenapa pengemis sekarang makin banyak pintar? Karena persaingan di antara pengemis banyak. Pintarnya lebih banyak pintar nipu, saya rasa. Pokoknya bagaimana cara mengeksploitasi rasa kasih sayang orang atau rasa belas kasih orang sama dia, sehingga dia buat pura-pura kakinya pincang lah, matanya buta lah, yang bawa anak lah, entah siapa anak itulah. Yang penting strategi itu. Kenapa? Apa yang membuat dia punya strategi begitu? Jawabannya ada satu goal. Dia ingin dapat duit hari ini. Yang pekerjaan dia sangat tergantung dari berapa banyak pemberian orang sama dia, jujur atau tidak jujur dia. Tapi Allah akan kasih kita kalau kita mau jujur. Dan dia sudah buat substitusi. Jangan pikir kalian aku tidak kaya ya. Semua kekayaan dunia ini dikumpul. Dan dibanding dengan harga sholat fajar yang tadi pagi kita kerjakan sebelum subuh itu jauh lebih mahal, jauh lebih bernilai di hadapan Allah sholat fajar itu. Jadi harganya itu jauh lebih mahal dari semua harta dunia. Tinggal mau apa sekarang? Pertanyaannya, malangnya bagaimana Allah mau kasih? Waktu minta saja kita nggak pernah jelas mintanya. Atau tidak sungguh-sungguh. Apa maunya? Sebagai orang tua, kita maunya apa? Saya tentu maunya anak saya soleh dong. Oke. Tapi ingat ya, bersabar. Dan tolong pahami, sabar itu bukan diam, bukan nunggu, bukan pasrah. Sabar itu artinya fokuslah pada jalur yang memang seharusnya kau mengarah ke situ. Sabar itu maka seorang mengerti goal hidupnya dan dia bersabar dengan cara-cara yang Allah suruh di situ. Saya sering mengatakan perusahaan kita ini ketika menerima karyawan selalu bahasa yang sering dibuat oleh perusahaan, butuh karyawan yang berdedikasi, bertanggung jawab, amanah. Saya tidak menemukan ada butuh karyawan yang licik. Kalau bisa pintar ngolah, nggak ada itu. Artinya apa? Kalau memang begitu yang dibutuhkan, bukankah Quran juga bicara tentang kejujuran, dedikasi, amanah, semua itu? Tinggal kita menginstalasi nilai-nilai akhlak yang dimiliki itu, dan kemudian itu menjadi mesin pendorong bagi kerja kita. Bukankah semua istilahnya tidak ada makan gratis? Bahwa kalau mau sukses, kerja dong. Tapi Allah tidak bilang kerjanya, karena kerja itu ruang berpikir. Allah cuma mau yakini dengan tetap bersabar di situ. Terkadang ada orang yang sudah sampai di puncak atau di ujung jalan, dia menemukan tembok. Jadi ada seorang meminta, ini saya dapat pelajaran dari guru tahu ini. Ya, guru, saya pingin jalan sukses. Oke, kau jalan dari sini. Mentok di dinding, balik lagi. Guru, jalannya buntu. Saya pingin jalan sukses. Oke, jalan ke sana. Guru itu jalan yang sama, jalan saja. Pasti ada perubahan nanti. Dia balik lagi. Guru, ujung jalan ini adalah tembok. Saya mohon guru, saya minta jalan yang menuju jalan sukses. Kau jalan di jalan ini.
Guru, itu sudah 2 kali aku lalui, di ujungnya ada tembok. Tidak, jalanlah, kau akan menemukan yang kau maksud itu. Maka dia jalan, ketemu lagi tembok. Guru, aku tidak menemukan yang lain, karena kau tidak pernah merubah cara berpikirmu. Maka kau tidak akan menemukan yang lain. Padahal batas jalan yang kau maksud itu hanya tipis sekali. Kau tidak merasa dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya di balik tembok itu yang kau mau. Apa yang sering menjadi tembok dalam perjalanan kita menuju sukses adalah prasangka kita terhadap diri kita. Apa yang buat Bapak berat masuk surga? Karena Bapak kalau ditanya, yakin gak masuk surga? Kayaknya berat lah Pak. Udah itulah. Enggak orang lain kok yang nuduh kita. Pak Dirut bilang sama kita, saudara-saudara, target kita perusahaan pada hari ini, terus terang, kita di Sumatera Utara menghadapi berbagai hal yang saya pikir kita sudah harus berpikir bahwa kompetitor kita itu tidak boleh kecil-kecil. Saya berpikir bahwa kita sudah harus ekspansi. Perkebunan kita sudah harus sampai kemana-mana. Kelas kita sudah harus kelas negara. Walaupun kita berada di Sumatera Utara, misalnya begitu. Makanya saya berpikir bahwa mulai tahun ini adalah era kita bangkit, dan kemudian kita harus bisa memikirkan bahwa kemarin berapa keuntungan kita sekian. Oke, kita harus buat 3 kali lipat tahun ini. Terus apa kata Bapak? Asal ngomong saja pun kadang-kadang awak nggak ngerti juga. Kalau memang tinggal ngomong awak pun bisa, bukan 3, 10 pun bisa dibuat. Cuma maunya dipahami dong. Nah, itu model-model pegawai yang begitulah, itu masalah-masalah yang akan menghambat sukses itu tadi. Kenapa? Karena dia dibebani oleh sekian banyak prasangka dirinya. Maka yang pertama sekali harus kita bangun ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan dalam hidup sesuai dengan yang kita sudah paparkan, itu adalah merubah mindset kita sendiri. Jangan berpikir kita kecil. Dulu Nabi itu menetapkan bahwa Istanbul, dulu kan namanya Konstantinopel, itu akan menjadi negeri Muslim. Waktu Nabi ngomong itu, Istanbul masih menjadi Konstantinopel dan ibu kota dari satu negara adidaya dunia, namanya Bizantium. Jadi waktu Nabi ngomong itu, Nabi juga sudah bilang bahwa Vatikan, Rome, kata Nabi, itu juga akan kalian kuasai nanti. Jadi Romawi, Vatikan, Roma, itu akan menjadi negeri Muslim. Kalau Bapak Ibu ke Istanbul atau cek data kependudukan Istanbul, lebih 95% penduduknya itu Muslim sekarang. Artinya kalau begitu, Vatikan akan sampai masanya di mana di kota Vatikan itu penduduknya lebih 95% yang Muslim. Rasional enggak? Ini bukan wilayah rasional atau tidak. Ini yang saya bilang tadi, wilayah nilai yang harus diyakini. Untuk menerjemahkan nilai ini butuh berpikir, butuh kerja. Dan jangan lupa, kapan Istanbul akhirnya menjadi negeri Muslim? 1100 tahun kemudian. Supaya bisa dipahami ini. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kesabaran untuk memahami bahwa ini pasti akan terjadi. Dan setiap orang sukses selalu berpikir bahwa dia sudah berada pada posisi yang dia inginkan itu. Sehingga tidak ada kekhawatiran dalam dirinya. Apa yang terjadi 1100 tahun kemudian itu, seorang anak muda berusia 23 tahun, atau satu versi mengatakan 21 tahun, adalah raja dan memimpin pasukan. Berapa jumlah pasukan? Bukan karena ada hadis Nabi lantas mereka suka-suka, enggak apa-apa. 2 orang pun kita jatuhnya, itu orang Nabi udah bilang jatuh. Enggak, yang dibawanya 250.000 pasukan, lengkap dengan semua kelengkapan, bahkan teknologi perang paling modern waktu itu. Dia buat meriam yang belum pernah ada dalam sejarah. Siapa pembuat meriamnya? Orang Kristen dipanggilnya. Siapa Kristen ini yang kecewa sama Raja Bizantium? Karena dia punya ide, bisa membuat senjata yang luar biasa. Raja Bizantium sombong. Benteng kita ini udah cukup, gak akan ada orang bisa naklukkan kita. Akhirnya dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Mari, berapa kau butuh bayaran? Ku bayar, asal kau buatkan meriam yang besar sama aku. Walaupun pasukannya sudah 250.000, dan dalam 250.000 itu ada pasukan khusus yang dilatih khusus sama dia itu. Ya. Tapi siapa bilang merebut Istanbul itu pekerjaan mudah? Tidak, butuh 54 hari. Jadi perang siang malam dilakukan. 54 hari. Kalau kita tahu Istanbul itu kan, mohon maaf saya, itu kan terbelah ini, kotanya terbelah ya. Sebelah sana dia wilayah Eropa, sebelah sini wilayah Asia, ini Selat Bosporus. Ya,
Di ujung sana selat. Nah, di selat Bosporus ini ke sana itu nggak mungkin. Pasukan datang dari wilayah Asia, gitu. Ini di sini ini laut ini sudah ditutup dengan jaring sehingga tidak ada kapal yang boleh lewat. Apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih? Karena kapal nggak bisa lewat tembus ini, kapal tuh digotong. Ya, digotong kemana? Naik ke atas ke darat. 70 kapal satu malam tuntas pindah dengan diangkat. Kalau ngangkat jalannya lurus nggak masalah, ini jalannya bergelombang, gunung bukit-bukit. Makanya orang-orang Bizantium waktu itu mengatakan bahwa Al-Fatih orang gila itu. Memang orang-orang sukses itu orang dalam tanda petik orang gila. Kalau kerja workaholic, dia orang kerja. Kenapa? Karena memang Allah butuh orang-orang kerja. Apa yang membuat Muhammad sukses? Coba cari, apa ada jam kerja Muhammad yang, maaf ya Rasul saya mau tanya, oh maaf jam kerja habis, besok saja habis subuh tanya saya ya. Tidak ada. Dia bekerja 24 jam untuk umat. Itu yang harus dipahami. Dan jangan lupa, memahami 24 jam itu bukan harus terus bekerja di kantor, bukan. Tapi pikirannya, semangatnya, itu bagaimana ini semua bisa goal. Jadi ada mimpi sama. 54 hari, pada hari ke-53 hampir kemungkinan secara manusiawi, istilahnya semua kekuatan tidak bisa menembus benteng Bizantium. Akhirnya malam itu Al-Fatih bilang, hari Senin, saudara-saudara pasukan tidak ada yang boleh makan, kita puasa. Tidak ada yang boleh pegang senjata, berhenti pegang senjata, kita ibadah hari ini. Buka puasa bersama, dia memberikan perintah atasan. Kemudian tengah malam dia memimpin tahajud. Dan setelah jam 1 malam dia mengatakan, pasukan bergerak, mari kita serang Istanbul. Kenapa? Karena hari ini kita sudah melakukan semua yang kita mampu. Tidak ada lagi yang bisa kupikirkan bisa kita buat. Maka kita tinggal minta bantuan Allah. Kalau serangan hari ini Istanbul tidak jatuh, maka mungkin yang dimaksud Nabi itu bukan kita orangnya, penakluk Istanbul itu. Tapi kalau hari ini kita bisa menaklukkan Istanbul, maka bersyukurlah kalian. Karena kalianlah sebaik-baik pasukan yang dimaksud oleh Nabi itu. Ya. Nanti boleh, kalau ini saya punya klip video yang cukup menggetarkan ini. Bagaimana, ini kebetulan ada ini, kita bisa buka nanti di pengajian depan. Bagaimana, apa istilahnya, gambaran penaklukan Istanbul itu dilakukan oleh Al-Fatih. Dalam bentuk visual video. Ya. Alhamdulillah dengan izin Allah takluk Istanbul. Besok paginya dia masuk jam 7, dia sudah masuk ke Konstantinopel dan dia masuk ke Hagia Sophia. Di situ orang Kristen sudah berkumpul semua dengan wajah pucat pasi. Kenapa mereka pucat? Karena mereka takut disembelih. Kenapa mereka takut disembelih? Karena mereka baru menyembelih orang Muslim di Andalusia. Tapi apa kata Al-Fatih? Jangan takut. Kalian aman. Tidak ada pemaksaan untuk kalian menjadi Muslim. Kalau kalian merasa lebih nyaman menjadi Kristen, silakan teruskan. Kalian tidak perlu pergi dari kota ini. Tapi kalau kalian takut sama kami, silakan pergilah dan bawa semua kekayaan kalian. Kenapa? Sudah cukup Istanbul ini yang menjadi rampasan perang bagi kami. Kenapa? Karena Rasul dulu pernah bilang itu. Luar biasa. Tapi yang kita temukan apa? Bersatunya kesabaran dengan kerja. Kenapa Allah tidak bilang kalau mau sukses kerja? Enggak, itu bahasa Allah. Karena kerja itu sudah sistemnya sudah dikasih sama kalian. Kalau Allah juga mencampuri urusan yang sudah diserahkan sama kita, itu bahasanya ya tidak fokus lagi. Tapi yang Allah ingat, yang Allah selalu ingatkan, sabar. Karena banyak orang tidak sabar. Tadi malam saya dapat SMS, Ustadz, apa ada batas kesabaran? Gak ada yang namanya batas kesabaran, ya gak sabar. Mau seberapa lama sabarnya? Jadi pada tingkat ketika kita sudah hampir tidak sanggup mempertahankan kesabaran, pada saat itu lari ke sana. Dan kita bilang sama dia, Tuhan hampir terganggu ini. Yakinlah dia akan memberikan apa yang. Tapi jangan pernah sebentar-bentar begini, sementara itu tadi, Tuhan tambahlah, aku minta rezeki, aku minta harta yang banyak. Untuk apa lagi? Tanahmu udah rame, rumahmu udah rame, kok minta harta lagi? Kenapa tidak minta bersyukur? Yang dimaksud bersyukur itu, ya Tuhan, kasih aku cara supaya semua hartaku ini menguntungkan di akhirat. Itu yang sering kita lupa.
Jadi makanya Allah ingatkan bis sabar, bukan dengan kerja, ya, tapi dengan sabar. Pingin anak soleh, dengan sabar. Sabar apa? Sabar didik. Pingin perusahaan mendapat keuntungan lebih besar, sabar. Sabar apa? Sabar memberdayakan semua potensi dan mewujudkan dalam kerja. Sehingga semua orang berada di perusahaan ini adalah orang-orang yang terus seperti mesin yang bekerja, yang ya. Makanya silakan pada titik ini saya selalu bilang, silakan pinjam sistem-sistem, tapi itu kafir, enggak. Tadi malam saya ceramah, saya bilang, tahu kalian, Indonesia sekarang, mohon maaf ini agak sedikit off the record jadinya. Indonesia kita dikibulin, punya anak harus sikit. Kenapa harus sikit? Siapa orang yang paling banyak anak di muka bumi? Negara mana yang paling besar penduduknya? Cina. Tahu apa yang terjadi pada Cina sekarang? Pertumbuhan ekonominya 12%, bahkan bergerak lebih cepat lagi. Dan itu menandakan bahwa bukan karena sebab banyak mereka hancur. Kenapa kita takut punya anak banyak? Nah ini contoh aja dulu. Kita dikibuli dengan teori nggak benar itu. Bahkan cuma bukan di Tiongkok, di Singapura orang Cina. Sekarang Indonesia juga sudah mulai orang Cina. Bukan hanya di wilayah ekonomi, masuk ke dunia politik. Dan kita tidak berdaya. Kenapa? Kita mengurangi jumlah tapi juga berkurang kualitas. Mereka tambah jumlah tapi mereka tambah kualitasnya. Makanya Allah bilang sabar. Malangnya kita nggak sabar. Ketika bicara anak kita fokus pada penghasilan. Mana saya mau banyak anak? Banyak. Sementara penghasilan 700.000 per bulan. Itu karena kita tawakalnya sama penghasilan. Tapi kalau tawakalnya sama Allah, Allah punya cara kok membesarkan kita. Nggak ada di Quran itu, tolong ya. Karena sumber daya alam itu nggak banyak, terbatas. Tapi makanya silakan beranak pinak. Tapi tolong dibatasi ya. Jangan banyak kali. Karena gawat nanti bumi ini. Nggak ada satu ayat pun begitu. Sumber daya alam ini akan cukup dengan berapapun jumlah manusia di atasnya. Cuma kalau manusia itu satu sekalipun tapi rakus, ini repot. Banyak tapi goblok, ini juga bahaya. Yang dibutuhkan apa? Kualitas. Kualitas itu terbukti dalam kerja. Kualitas itu bukan di ijazah. Nah, itu yang harus kita pahami. Bapak ahli apa? Ahli ini. Saya pernah dulu masa anak-anak ingat seorang manajer di kalau sekarang Bridgestone itu, ya. Jadi terima pegawai baru, jadi lulusan universitas. Jadi tesnya oleh manajer ini suruh ngerjain mesin. Waktu itu persoalan mesin memang. Jadi lambat kali ngerjain. Panggilnya tukang dia yang tidak tamat perguruan tinggi, tamatnya SMP. Sini kok, kerjakan itu mesin. Sebentar aja selesai. Intinya bukan pada teori, tapi bagaimana teori itu bisa diaplikasikan. Dan pada saat kita mengaplikasi teori, makanya Allah tidak pernah suka melihat orang yang nggak berani, jubun. Allah suka lihat anak kecil. Itu kenapa kita bisa jalan sekarang dengan enak. Ingat nggak dulu berapa kali kita jatuh waktu belajar jalan? Maaf cakap, ketika kita mulai jalan, tangan kita mana bisa lurus gini itu. Kita timbang badan itu. Beginilah anak belajar jalan itu. Tapi Allah lihat bahwa, dan Allah memberikan hasil, semua anak melalui proses di mana dia tidak punya rasa minder atau frustasi atau cepat merasa kalah. Itu watak asli manusia sebenarnya. Dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, dia bangun. Dia naik jendela, jatuh, dia nangis, tapi kemudian dia main lagi ke situ. Itu watak manusia. Tapi kenapa hilang watak itu sekarang? Karena tidak sabar. Apalagi ada jalan-jalan pintas. Mau masuk jadi pegawai, 3 teori saya bilang. 1 teori, store. Teori kedua, telepon pimpinan. Teori ketiga, minta tolong sama Allah. Yang ketiga ini yang paling sering gak kita pakai ini. Nah, yang sering kita pakai yang pertama, kalau ada duit, store aja. Kalau ada, gitu. Dan itu menunjukkan tingkat keyakinan kita sama Allah tidak kuat. Nah kemudian apa? Wassalah. Salah itu apa maksudnya? Salat. Kenapa? Karena pada saat kalian mendapatkan kesuksesan itu yang saya bilang tadi, dengan akan terjadi sering turbulensi. Kalian goncang keyakinan, menganggap tidak butuh Allah lagi. Padahal tahu kenapa kita harus salat. Salat itu bukan kewajiban. Salat itu kebutuhan. Itu rahasia sukses dalam hidup. Karena dalam sholat kita semacam komunikasi langsung dengan Allah. Pemilik semesta raya, kita duduk berdua berhadapan dengannya. Dan dia sudah bilang, apa yang kau minta aku kasih. Bilang saja, apa masalahmu tadi? Tadi subuh kita komunikasi sama dia. Apa rencanamu hari ini? Bla 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 bla. Nanti zuhur dia ketemu lagi. Bagaimana perkembangannya?
Apa ceritanya? Nanti asar dia ketemu lagi. Apa yang sudah dibuat? Ada perkembangan baru nggak? Allah suka dengan semua perjalanan kita dan perubahan-perubahan untuk menuju yang lebih baik. Maka itu sholat itu juga semacam kalau kita kerja evaluasi, bisa juga supervisi, guidance. Jadi memahami sholat itu bukan setoran kewajiban, bukan, tapi guidance-nya Allah sama kita. Kenapa Nabi setiap punya masalah dia sholat? Karena dia butuh pendampingan. Tuhan, kayaknya saya nggak bisa ngerjain ini. Tuhan datang. Dari mana? Dari sholat itu. Jadi bangunkan sebuah keyakinan bahwa sholat itu guidance-nya Allah, pendampingan Allah, supervisi dari Allah. Apalagi? Sehingga itu garansi dari Allah. Wasta'in. Kalau sudah oke, minta tolong. Kenapa? Aku akan dampingi kau sampai sukses. Tapi syarat pertama sabar dulu. Karena terkadang, ini terakhir dari saya. Saya baca kemarin artikel menarik sekali. Seorang anak muda Sudan yang kerja di Riyadh. Ini artikel diceritakan sebagai kisah nyata. Dia tidak punya keahlian, cuma dia pingin saja mengadu nasib di Saudi. Sampai Riyadh, namanya juga kerja dia cuma bangunan sana, bangunan sini, jadi buruh. Penghasilan tidak cukup. Tapi ini anak taat, anak yang cukup sabar. Dia tekunin itu 5 tahun, tapi setelah 5 tahun hampir menyerah dia. Kenapa? Gak ada simpanan yang bisa dikirim ke kampung. Sehingga dia bilang sama kawan-kawannya sesama tukang, saya kayaknya sudah tidak sanggup lagi meneruskan di sini. Jadi saya mau pulang. Cuma saya mohon maaf, saya kumpulkan kalian karena setelah saya periksa duit saya tidak cukup untuk beli tiket. Mau nggak kalian bantu aku untuk beli tiket? Apa jawaban mereka? Oke lah, singkat cerita dikasih tiket, maksud saya kasih uang, dia langsung oke, kalau begitu saya pamit. Insya Allah saya tidak akan pernah kembali lagi. Pamit, pergi ke bandara, ke travel bilang nggak ada flight ke Sudan. Kenapa? Situasi Libya sedang bermasalah. Kalau Anda mau berangkat sekarang flight hanya seminggu sekali, dan itu akan Anda terlambat. Harusnya tadi malam tadi berangkat atau pagi tadi berangkat, Anda terlambat sehingga ya minggu depan. Nah, nunggu seminggu dia bingung, mau pulang ke kos sudah pamit. Terakhir dia pergi ke satu masjid. Maghrib dia di situ, habis maghrib dia baca Quran, zikir, habis itu Isya masuk, habis itu dia baca Quran sampai nazir masjid menunggu dia karena masjid mau tutup. Dia datang, Pak, mohon izin saya boleh nggak nginap sini? Kenapa? Dia cerita semuanya. Barternya saya azan lah Pak, subuh nanti. Jadi setiap hari saya azan di sini. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya dia azan subuh. Cuma uniknya azan dia ini mengundang datangnya seseorang yang selama ini tidak pernah datang cepat ke masjid. Jadi begitu azan, orang ini langsung bangkit dan kemudian udah di masjid. Dan dia menyukai azan orang ini. Sampai setelah seminggu Isya terakhir, karena flight dia 6.30, dia pun bilang sama nazir masjid, saya mau pulang Pak, jadi saya nggak mungkin ikut subuh nanti, saya harus berangkat sekarang, biar saya nginap di bandara saja. Oke, dia selamat jalan. Udah check in, duduk di ruang tunggu. Tak lama duduk, orang tegap-tegap datang jumpain dia. Anda si Anu? Iya, oke, ikut kami. Dia bingung, ada apa Pak? Udah ikut saja. Tapi saya udah mau terbang. Udah, nanti penerbanganmu, nanti urusan. Pokoknya kau ikut karena pangeran mau jumpa kau. Pokoknya putra mahkota. Jadi Raja Saudi itu kan punya banyak pangeran-pangeran itu. Akhirnya mau tidak mau ikut. Sampai ke istana pangeran. Pangeran tanya, kau yang biasa subuh di masjid azan ya? Iya. Kenapa tadi pagi kau tidak azan? Dia bingung. Ya memang tadi pagi saya tidak azan karena sebab saya udah di bandar. Kenapa? Mau kemana kau rupanya? Saya mau ke Sudan. Oh, kau orang mana? Saya orang Sudan. Loh, kenapa kau pulang? Cerita dia. Ditanya, berapa lama kau udah tinggal sini? 5 tahun. Berapa gajimu per bulan? Enggak tetap, karena saya selalu pindah-pindah. Oke, berapa yang tertinggi gajimu? 1.400 rial. 1.400. Coba hitung berapa 1.400 kali 5 tahun. Hitung, tak, udah ambil duitnya. Dia ambil duitnya. Nah, ambil sama kau. Ini gaji kau 5 tahun kemarin.
boleh kau terbang ke Riyadh, nanti kau diantar pulang, ke Sudan, nanti kau diantar pulang, tapi ku kasih waktu kau 3 bulan saja di sana. Bawa duit ini, gunakan untuk keluargamu. Ya, setelah 3 bulan balik kau kemari, dan kau harus jadi muazzin di masjidku itu. Kenapa? Aku suka dengan azan. Kesabaran yang dia jaga, Tuhan sudah punya ketetapan. Gitu. Maka jangan pernah tidak sabar jadi orang baik. Ini kadang-kadang kita kan sering kali nggak sabar. Awak sabar kali, awak naik kereta terus, kau udah ganti mobil sekian kali. Padahal tingkat samanya, tapi kenapa dia begitu? Jangan. Saya sering mengatakan kebutuhan kita udah tahunya Allah. Jadi kalau memang kita udah butuh, pasti dia kasih. Hakul yakin. Saya punya kisah nyata sekian kali kalau saya bilang. Jadi nggak usah nggak usah ngoyo kali lah. Tuhan maunya saya pingin rumah kalau bisa besar. Untuk apa? Itu dulu selesaikan. Nanti kalau sudah selesai dikasihnya itu. Ya. Lihat Ustadz Ghufran yang buta itu, Hafiz 30 juz yang kemarin diwawancarain Yusuf Mansur. Dia pergi umroh, tahu gimana caranya ibu? Gak punya duit. Store ke bank gak mungkin. Jadi uang ada 5.000 bawa ke masjid, masukkan ke celengan masjid. Tapi bilang apa? Tuhan nitip uang umroh. Jadi nabung umrohnya di masjid. Ya di mana? Di kencelengan masjid. Niatnya itu bukan bantu masjid, tapi ini tabungan umrohku. Belum tuntas, orang datang, Ustadz berangkat. Kenapa? Allah bilang, ku tengok serius betul dia yang mau pergi itu. Udah coba kau biaya ya, kau fasilitasi dia berangkat. Nah, itu yang dimaksud dengan cara Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Nah, ini enggak mungkin bisa dikerjakan kecuali orang yang serius. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya pikir ini sekedar catatan kita. Jadi kalau kita mau pahami, insya Allah kekuatan semangat yang kita punya, jangan pernah khawatir. Tuhan tidak pernah zalim sama kita. Bahkan Tuhan merencanakan kita harus jadi penguasa. Kita harus jadi orang kaya di muka bumi, karena bumi ini mau dia wariskan untuk kita. Cuma masalahnya jangan bilang, tapi kenapa Cina yang kaya, kenapa Jepang yang kaya, kenapa Korea yang kaya? Karena untuk cerita kaya yang mereka milikin, malangnya mereka punya kesemangat kerja, kemampuan kerja, dan kesungguhan kerja, sementara kita tidak punya. Kan tadi sudah saya bilang bahwa sabar itu wilayah yakin. Sementara setelah sabar apa? Sabar pengen kaya, kerja dong. Dan kerja ini Allah sudah kasih fasilitas kelengkapannya, namanya otak. Pakai otak lah. Masa kita pingin kaya pakai tuyul? Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Mereka pakai otak, mereka kerja. Wajar mereka dapat itu semua, karena mereka juga khalifah, mereka juga manusia. Beda kita sama mereka, kita muslim. Malangnya otak nggak kita pakai, keyakinan juga lemah. Mau dapat apa? Gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.